Shalom jemaat semua, salam hangat untuk kita semua. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara yang hadir secara onsite dan senang juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang bergabung secara online. Hari ini kita akan kembali merenungkan Katekismus Reformasi dan kita memasuki pertanyaan yang ke-46. Saya akan bacakan pertanyaannya dan mohon Bapak Ibu bisa meresponi dengan jawabannya. Apakah perjamuan kudus itu? Kristus memerintahkan semua orang Kristen untuk makan roti dan minum dari cawan perjamuan sebagai peringatan penuh syukur akan Dia dan kematiannya. Perjamuan kudus adalah perayaan kehadiran Allah di tengah-tengah kita yang membawa kita ke dalam persekutuan dengan Allah dan satu sama lain, yang memberi makan dan memelihara jiwa kita juga sebagai penantian akan saat kita makan dan minum bersama Kristus di dalam kerajaan Bapanya. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Rasanya bukan sebuah kebetulan jika hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus dan merenungkan katekismus tentang perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perjamuan kudus bukan sekedar ritual yang kita lakukan 1 kali 1 bulan. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus juga bukan benda keramat yang tiba-tiba dapat menyucikan kita atau benda-benda lain di rumah kita. Roti dan anggur yang kita terima hanyalah simbol dari tubuh dan darah Kristus. Tetapi tidak berarti bahwa kita bisa sembarangan dalam menerimanya atau sebaliknya menganggap ini memiliki kekuatan atau khasiat tertentu. Melalui roti dan anggur dalam perjamuan kudus kita diajak untuk mengingat kembali karya penebusan Kristus. Nah, mengapa kita perlu mengingat karya penebusan Kristus tersebut? Jawaban sederhananya tentu karena kita mudah sekali untuk lupa. Dan sewaktu kita lupa, akhirnya kita merasa bahwa diri kita layak untuk menerima pengampunan Kristus dan kita merasa bahwa kita tidak lagi membutuhkan Kristus dalam kehidupan ini. Akhirnya, tidak jarang kehidupan kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Padahal sebenarnya dalam perjamuan kudus, setidaknya ada 3 hal yang perlu sama-sama kita ingat terus. Pertama, kita mengingat kembali perjamuan malam terakhir yang diadakan oleh Yesus bersama murid-muridnya. Dalam perjamuan tersebut Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan menuang anggur sebagai tanda dan materai dari perjanjian baru melalui darah Kristus yang akan tercurah. Kita yang sebenarnya penuh dengan dosa dan tidak layak menerima keselamatan, justru menerima anugerah penebusan melalui darah Kristus itu. Kedua, dari perjamuan kudus yang kita lakukan, kita juga menikmati persekutuan dengan sesama saudara seiman. Tidak hanya terbatas dalam gedung gereja ini, dalam lingkup gereja ini, tetapi bersama dengan seluruh umat Tuhan yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus dari segala abad dan tempat. Kita semua telah disatukan menjadi anggota tubuh Kristus lewat kematian dan kebangkitannya. Ketiga, dan yang mungkin ini kurang kita berikan perhatian, yaitu perjamuan kudus menjadi momen kita menantikan hari di mana kita akan menikmati persekutuan kekal bersama Sang Anak Domba itu. Kita yakin dan percaya bahwa Kristus akan datang kembali. Ia akan memulihkan segala sesuatu di dunia ini dan kita akan duduk bersama-sama dengan Dia, menikmati suatu perjamuan yang besar. Apa yang kita lakukan hari ini hanya sedikit cicipan dari perjamuan besar tersebut. Kepenuhannya akan kita rasakan dalam kekekalan bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam ketiga hal tersebut, saudara, Kristuslah yang menjadi pusatnya, bukan diri kita. Maka sudahkah dalam menerima perjamuan kudus kita memiliki sikap dan pemahaman yang benar? Kalau kita berani jujur, sebenarnya tidak ada satupun dari antara kita yang layak untuk menerima perjamuan kudus. Namun di tengah ketidaklayakan kita, Kristus memanggil kita untuk mengecap dan menikmati tubuh dan darahnya itu. Marilah kita dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan,
memeriksa hati kita masing-masing sebelum memasuki liturgi perjamuan kudus. Mari bersama kita berdiri. Mari kita ambil waktu hening sejenak di hadapan Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami tidak layak untuk boleh berbagian di dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Tidak ada satu perbuatan pun di dalam diri kami yang dapat melayakkan kami. Tapi kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami diingatkan bahwa Kristuslah yang akhirnya telah melayakkan kami. Kristus juga yang memanggil kami, mengundang kami untuk boleh berbagian di dalam perjamuan tersebut. Dan biarlah kami ketika nanti akan mengambil perjamuan kudus, kami pun boleh memiliki pemahaman yang benar dan memiliki sikap yang benar juga ya Tuhan. Dan itu pun tidak menjadi sia-sia ketika kami mengambilnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk undangan-Mu. Dan terima kasih juga untuk ibadah yang telah Engkau pimpin sampai saat ini. Kami masih akan terus melanjutkan ibadah kami, kiranya Tuhan yang akan menolong dan memimpin. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.